Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Mertadi Sumajaya, NIM 20160110187, kelas 1D, Prodi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan sistem pernafasan pada manusia guna untuk memenuhi tugas dari Bapak Setiode TP Anatomi. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Jadi sistem pernafasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Ya, yang akan kita bahas pertama adalah hidung. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel debu, kotoran. Dan di hidung juga ada indera pembau, selaput lendir, dan konka. Selaput lendir berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk pada saat terhirup, saat bernafas. Yang kedua ada konka yang berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar. Dan yang terakhir ada indera pembau yang berfungsi untuk merasakan bau-bau dari lingkungan. Lanjut, yang kedua ada faring yang merupakan percabangan dari dua saluran, yaitu antara saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan yang disebut dengan sistem pertanyaan atau orofaring, dan ada juga saluran yang menghubungkan antara hidung dan tenggorokan yang disebut dengan sistem saluran pernafasan atau nasofaring yang berada pada bagian depan. Fungsi utama dari faring yaitu sebagai saluran pencernaan yang membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Dan juga faring berperan untuk menghasilkan suara dan juga menjadikan manusia memungkinkan untuk bernafas melalui mulut. Lanjut, yang ketiga ada laring yang merupakan saluran pernafasan yang membawa udara menuju trakea. Laring merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam proses produksi udara. Laring disebut kotak suara. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pita suara. Yang ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan. Salah satunya tulang rawan troid atau tulang jakun di bagian sini. Yang keempat ada trakea yang merupakan tabung yang berbentuk nitu memanjang yang tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas epitelium bersilia. Fungsi silia yaitu untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Yang kelima ada namanya bronkus. Bronkus itu merupakan percabangan dari trakea yang tersambung ke bagian kiri dan ke bagian kanan paru-paru yang bentuknya V ke bawah seperti ini. Struktur dari bronkus hampir sama dengan trakea, tersusun dari tulang-tulang rawan hanya saja lebih sempit. Susunan tulang rawan pada bronkus juga tidak teratur, itu berselang-seling antara tulang dan otot. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, hanya saja sifatnya itu hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Di dinding bronkus juga terdapat jaringan epitet yang berfungsi untuk menangkap kotoran yang ikut masuk bersama udara. Lanjut, yang terakhir ada namanya paru-paru. Nah, jadi paru-paru ini merupakan organ yang paling penting pada sistem pernafasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut dengan pleura yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan pada saat mengembang dan mengempis. Fungsinya adalah untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Di dalam paru-paru terdapat organ pernafasan lainnya
seperti bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus, dan juga alveolus yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Jadi di sini saya akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.